Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Fatma Indikasari dan teman saya Nurma Romihi Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Clustering Penilaian Rumah Sakit menggunakan algoritma K-means. Studi kasusnya ada di Kota Malang. Untuk latar belakangnya, penjelasan rumah sakit. Rumah sakit sendiri merupakan bagian integral dari seluruh sistem pelayanan kesehatan yang melayani pasien dengan berbagai jenis pelayanan. Bagi pemilik rumah sakit itu sendiri, hasil penilaian kegiatan rumah sakit ini dapat memberikan informasi tentang kinerja manajemen atau pengelola yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya rumah sakit. Dan bagi masyarakat, semua hasil penilaian kerja rumah sakit itu dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan yang akan mereka tuju untuk mempercayakan perawatan kesehatannya itu mau ke rumah sakit yang mana gitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan sistem yang mempermudah penilaian rumah sakit itu menggunakan teknik data mining. Nah, di sini kami menggunakan metode K-means clustering. Data mining sendiri merupakan proses penambangan atau penemuan sebuah informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data dalam jumlah yang besar. Data mining ini juga melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Salah satunya yaitu metode dalam data mining yaitu clustering. Selanjutnya, clustering mean. Clustering mean atau klasifikasi ini adalah metode yang digunakan untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Cluster adalah sekelompok atau sekumpulan objek-objek data yang similar satu sama lain dalam clustering yang sama. Nah, objek yang akan dikelompokkan dalam satu lebih cluster itu, sehingga objek-objeknya itu yang berada dalam satu cluster itu akan punya kesamaan yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan K-means sendiri adalah algoritma yang pengelompokannya itu interaktif, yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah cluster yang sudah ditetapkan di awal. Algoritma K-means ini sangat sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan. Relatif cepat, mudah beradaptasi. K-means ini juga dapat diterapkan pada data yang dipresentasikan dalam dimensi ruang tempat. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan clustering dengan metode K-means adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih jumlah cluster. Saat sudah memilih jumlah cluster, menginisialisasikan K. Pusat cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun yang paling sering dilakukan itu dengan cara acak atau random. Terus yang ketiga, alokasikan semua data atau objek di cluster terdekat. Nah, kedekatan keduanya ini atau objek ditentukan berdasarkan jarak kedua atau data objek tersebut. Dalam tahap ini perlu dihitung jarak atau objek tiap pusat cluster itu jarak yang paling antara satu atau dua objek itu akan menentukan salah satu data atau objek masuk dalam cluster mana. Nah, yang terakhir dia akan dihitung kembali ke pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang sekarang. Pusat cluster sendiri itu rata-rata semua dari data atau objek cluster tertentu. Jika dikehendaki bisa juga menggunakan median dari cluster tersebut. Jadi rata-ratanya median itu bukan satu-satunya ukuran yang bisa dipakai.
tugasnya setiap objek itu memakai pusat klaster yang baru. Selanjutnya itu untuk menentukan centroid dapat menggunakan persamaan, yaitu dengan cara jumlah data dibagi jumlah kelas ditambah 1. Selanjutnya ini rumus menentukan jumlah klaster, di mana K sama dengan akar N dibagi 2. Nah, K itu sendiri itu diinisialkan klaster dan N itu jumlah klaster. Jadi, untuk mencari klaster adalah akar dari jumlah klaster dibagi 2. Dan ini rumus menghitung jarak ke data setiap titik pusat klaster dapat menggunakan teori jarak Euklidean yang dirumuskan sebagai berikut. DIJ sama dengan akar X1I min X1J kuadrat plus X2I min X2J kuadrat plus bla 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 plus XKI min XKJ kuadrat. Nah, di sini keterangannya itu DIJ itu jarak data I ke pusat klaster J. Dan jarak KI itu data KI pada atribut ke data K. Dan XKJ itu titik pusat ke J pada atribut ke K. Sekian presentasi dari saya. Untuk proyek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maromin Fadilah, NIM 18650017, dan teman saya Fatma Indikasari, NIM 18650021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas UAS Data Mining. Proyek kami yang berjudul Clustering Penilaian Rumah Sakit menggunakan algoritma Cummins. Studi kasusnya yaitu rumah sakit di wilayah Kota Malang. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatma Indikasari mengenai pengertian algoritma clustering Cummins dan proses algoritmanya bagaimana. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeknya, programnya. Di sini sistem penilaian rumah sakit ini terdapat 3 login user. Yang pertama yaitu login admin, yang kedua login sebagai supplier, dan yang ketiga yaitu sebagai pimpinan. Untuk admin bertugas menjadi input data, kemudian yang supplier bertugas untuk sebagai pemrosesan data untuk clusteringnya, kemudian pimpinan itu untuk melihat hasil akhir laporan clustering Cummins-nya. Langsung saja di sini ada petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaannya yaitu ada admin, supplier, dan pimpinan. Yang user dan passwordnya saat login itu sama. Admin yaitu admin. Kemudian supplier juga seperti itu. Kemudian juga pimpinan juga seperti itu. Kemudian ada menjelaskan tentang sistem penilaian rumah sakit ini adalah program yang dibuat untuk menentukan kualitas dari beberapa rumah sakit pada suatu daerah, yaitu wilayah Kota Malang, berdasarkan metode Cummins clustering. Kemudian kita akan login. Sebagai admin. Usernya admin, passwordnya juga admin, pilih levelnya yaitu administrasi. Di sini terdapat papan informasi dan petunjuk penggunaan. Papan informasi ini berisi tentang latar belakang sistem ini. Jadi kemudian terdiri dari data obat, daftar penyakit, daftar rumah sakit, fasilitas. Ada daftar obat. Jadi di sini admin dapat menginputkan atau melakukan CRUD terhadap data obat.
Ada berbagai macam zat obat di sini. Ada nama obat, kemasan, kebutuhan, ketersediaan, persen ketersediaan, serta total ketersediaan. Juga bisa mengedit atau hapus. Berikut. Kemudian ada daftar penyakit. Daftar penyakit di sini ada nama penyakit, kemudian nama obat yang sesuai dengan penyakit tersebut. Di sini admin juga bisa melakukan CRUD, yaitu tambah data mengenai data penyakit. Kita memilih nama penyakit, kemudian memilih obat yang sesuai dengan penyakit tersebut. Kemudian ada daftar rumah sakit. Di sini ada 34 dataset rumah sakit yang berada di wilayah Kota Malang. Di sini kami memasukkan 34 dataset rumah sakit 34 di Kota Malang. Ada nama rumah sakit, ya, ada jumlah pasien, ketersediaan obat, jumlah fasilitas. Di sini rumah sakit Tentara Dr. Supraon. Jumlah pasien totalnya 57, ketersediaan obatnya 80, serta jumlah fasilitasnya 120. Kemudian ada data fasilitas. Data fasilitas ini ada surat keterangan kesehatan, surat keterangan sakit, kertas resep, dan lain-lain yang berhubungan dengan rumah sakit masing-masing. Kemudian ada data variabel. Data variabel terdiri dari 3, yaitu jumlah pasien per rumah sakit, jumlah fasilitas per rumah sakit, serta jumlah ketersediaan obat per rumah sakit. Kita menuju ke data jumlah penyakit rumah sakit. Data jumlah penyakit rumah sakit terdiri dari nama tahun, nama rumah sakit, nama pasien, nama penyakit, serta nama obatnya. Jadi saling berkaitan antara nama tahun, rumah sakit, pasien, nama penyakit, dan nama obatnya. Kemudian jumlah fasilitasnya juga ada. Kalau jumlah fasilitasnya ada nama rumah sakit dan fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Ketersediaan obatnya juga ada nama rumah sakit, kemudian nama obat yang ada di rumah sakit tersebut, serta jumlah obat, jumlah total obat. Selanjutnya kita akan proses clustering. Untuk proses clusteringnya berada pada login supplier. Ya, di login supplier ini melakukan proses clustering Cummins. Jadi ada iterasi Cummins yang terdiri dari tadi nama rumah sakit. Nama rumah sakitnya yaitu terdiri dari dataset 34 rumah sakit, kemudian ada jumlah pasien, jumlah total pasien dari masing-masing rumah sakit, ketersediaan obat, jumlah fasilitas, kemudian ada sentroid 1, sentroid 2, kemudian sentroid 3. Nanti akan diiterasi sampai tidak ada perubahan lagi. Itu adalah hasil akhirnya. Langsung saja kita proses iterasi selanjutnya. Dan proses iterasi berakhir pada tahap ke-6.
Artinya ini sudah data hasil iterasinya. Data hasil iterasi sampai iterasi ke-6. Dan akan muncul predikat per rumah sakit yang terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang dari masing-masing rumah sakit yang ada di wilayah Kota Malang. Kemudian kita akan generate nilai rata-rata. Dan kemudian kita akan melakukan proses data akhirnya. Dan akan muncul sentroid 1 sangat baik yaitu nilainya 91, dengan sentroid 2 baik 70, sentroid 3 cukup 64, sentroid 4 kurang yaitu 40, sentroid 5 kurang sekali yaitu 4. Terdapat nama rumah sakit, jumlah pasien, ketersediaan obat, jumlah fasilitas yaitu kemudian rata-rata. Rata-rata yaitu terdiri dari jumlah pasien, ketersediaan obat, kemudian jumlah fasilitas yang kemudian dirata-rata. Kemudian ada distance-nya dan akan muncul predikat sangat baik, baik, sangat baik, cukup, dan kurang. Berikut hasilnya. Dan iterasinya sudah sampai ke tahap 6. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak salah. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.